Kelihatannya kan tebal nih, segini ya, dalamnya segini. Rupanya ada triknya nih. Nah, seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya akan membahas tentang satu hal yang kelihatannya remeh, tapi kalau kita salah pilih mungkin mengganggu kerjaan kita, bahkan bisa menggagalkan proyek kita ya. Apa itu? Yaitu seal tape ya. Nah, seal tape ini bagi kawan-kawan yang belum tahu, seal tape ini fungsinya adalah untuk menjadi penyekat ya antara sambungan yang memakai drat ya. Contohnya seperti ini ya. Kawan-kawan bisa lihat ya, antara ini dan ini dia kan cara penyambungannya pakai drat. Nah, kalau kita nggak kasih seal tape ya, kemungkinan besar akan terjadi kebocoran ya. Nah, seal tape sendiri ya, kata dasarnya atau kata pembentuknya adalah seal dan tape ya, dimana tape itu artinya pita, kemudian seal itu adalah penyekat ya. Jadi seal tape itu ya pita penyekat gitu aja ya. Nah, seal tape ini kan banyak ini beredar berbagai macam merek gitu ya, sehingga kadang-kadang kalau kita beli itu ya kadang apa adanya aja yang ada di toko itu gitu. Namun setelah saya berkali-kali membeli ya, ternyata ada beberapa seal tape itu yang mungkin lain kali saya akan hindari gitu ya. Karena apa? Kadang-kadang ya seal tape itu ya kawan-kawan, dia belum habis itu nggak bisa dipakai lagi. Kenapa? Karena dia ketika kita pakai ya, entah kenapa tiba-tiba berserabut ya. Kalau udah berserabut, habis itu mau dipakai lagi itu nggak bisa. Karena apa? Udah nggak jelas lagi ujung pangkalnya. Nanti saya tunjukkan salah satu contohnya yang seperti itu ya, udah berserabut sehingga saya nggak bisa pakai lagi. Nah, di sini saya sempetin untuk membandingkan ya beberapa macam atau beberapa merek ya kawan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 merek. Ini saya beli semua. Nah, karena saya beli berarti ya saya nggak mengendorse ya. Saya nanti benar-benar akan objektif menunjukkan mana yang paling saya sukai gitu ya. Nah, nanti kita ada beberapa hal yang akan kita bandingkan ya. Tepatnya ada 3. Yang pertama kualitas ya. Kemudian yang kedua kuantitas, yaitu berapa banyak yang kita dapat. Kemudian yang terakhir adalah harga. Ya, kenapa harga saya taruh terakhir? Karena nggak ada gunanya kalau kita beli barang murah tapi nggak bisa dipakai ya. Karena ada ini ya barang yang harganya mungkin lebih murah tapi habis kita pakai baru 1-2 meter, habis itu nggak bisa dipakai lagi. Jadi untuk apa ya kan? Oke, nggak usah panjang lebar, kita mulai ya. Kita akan cek satu persatu. Baik, ini kita review lebih dekat ya. Oh ya, nanti akan saya tambahkan merek Honda ya, sehingga total menjadi 8 ya merek yang akan kita review. Oh ya kawan-kawan, ada beberapa merek itu yang kemasannya menurut saya tricky ya. Tricky itu dalam tanda petik nipu gitu. Terus terang saya agak ketipu ya ketika saya beli ini. Perhatikan ya kawan-kawan, kelihatannya kan tebal nih, segini ya, dalamnya segini. Rupanya ada triknya nih. Nah, seperti itu ya. Jadi di sininya kosong. Ya, ada beberapa merek yang seperti ini ya, seperti VPR, ini Dakota, kemudian Honda gitu. Namun apakah mereka bohong ya? Belum tentu juga. Karena apa? Di sini kan tertulis 10 meter nih. Nanti kita akan ukur benar nggak 10 meter gitu ya. Kalau benar 10 meter ya nggak bohong lah berarti ya. Oke. Nah, dari sisi kualitas dulu ya tadi ya kita akan bahas. Oke. Menurut saya ya yang bagus itu ya kawan-kawan, yang nggak terlalu tipis ya. Kemudian mudah dipakai ya. Kemudian nggak mudah berserabut. Ya, perhatikan ini kalau saya pakai enak nih. Ini udah berapa ya? Udah 3 lapis ya. 3 lapis masih kelihatan agak transparan gini ya. Jadi ya gimana ya? Menurut saya sih kurang memuaskan gitu ya. Tapi dari sisi kehalusannya sih lumayan, cuman ini menurut saya agak-agak kurang lembut ya. Seal tape itu menurut saya harus lembut ya kawan-kawan.
Dari sisi kelembutan menurut saya nih ya, yang saya rasakan kurang. Ya tentu saja ini seperti saya bilang tadi subjektif ya. Baik, sebetulnya cukup bagus ya, nggak ada sobek-sobek ketika kita buka, lumayan lah. Sekarang yang VPR ya. Ini kurang lebih sama kawan-kawan. Ya lumayan ya, cukup halus. Nah namun ya ini saya nggak ingin jelekkan VPR ya. Ini kenyataan, saya udah ngalami ya. Tapi tentu saja bukan hal yang mutlak. Karena perhatikan ya, ini sebelumnya saya pakai VPR untuk ya bikin-bikin video ini. Yang ini entah kenapa tiba-tiba terus setelah saya putus ya, agak berantakan, terus pas nyabut itu susah ketemu lagi, akhirnya jadi kayak gini ya, berantakan. Kalau udah berantakan kayak gini nggak bisa dipakai, bisa dipakai pun pekerjaan kita jadi lama, kemudian ya nggak rapi lagi gitu ya. Ini aja sih yang saya dapat dari pemakaian VPR ya. Oke, selanjutnya yang Nito ini terus terang kemarin karena habis melalui proses pengukuran, jadi dia agak-agak ngempel gini ya kawan-kawan, maksudnya agak berkumpul ininya, cuman nggak apa-apa sih, kita cobakan aja. Jadi kalau kalian punya yang udah ngempel kayak gini, ini nggak masalah kawan ya, jadi pakaikan aja, ini tetap bagus aja kalau dipakai kok, nggak masalah. Malah sekarang itu ada seal tape itu yang bentuknya nggak tape lagi, tapi seperti kawat atau bukan kawat ya, kayak senar gitu ya, dan bisa dipakai dengan baik gitu ya. Menurut saya ini cukup baik ya kualitasnya. Ketika saya ulur kemarin sampai habis ya cukup bagus itu. Kemudian yang ini ya Hyoshi, ini baru pertama kali ya, cukup menarik karena warnanya hijau, terus wadahnya transparan juga, jadi jujur dia apa adanya ya. Coba kita belitkan di sini ya. Menurut saya cukup bagus ini ya. Ya cukup bagus, nanti kita buktikan kuantitasnya ya, apakah sesuai dengan yang dijanjikan di sini. Oke, kemudian Dakota. Kita belitkan 3 kali ya. Ya menurut saya ini ya cukup ini ya, warnanya langsung kelihatan putihnya lumayan lebih cerah dibandingkan 2 yang awal tadi. Ya cukup bagus sih saya pikir. Kelembutannya ya cukup lembut. Oke, nanti tinggal kita buktikan ya kuantitasnya apakah sesuai. Kualitasnya cukup bagus. Dan ini merek Faustin ya. Faustin. Sekilas kelihatan cukup tebal ini. Kelihatannya ya. Coba kita lapiskan 2 kali, 3 kali. Ya ini lumayan ini kawan-kawan. Menurut saya ini cukup tebal ya, materialnya ini. Cukup bagus. Dan kemasannya cukup jujur ya, nggak ada ya, nggak ada trik-trik untuk kelihatan mempertebal. Nanti kita lihat ya kuantitasnya ya, apakah sesuai.
Kemudian ini merek VIP. VIP kita coba tes. Kelihatannya sih cukup putih ya. Menurut saya lumayan ini. Lumayan ketebalannya ya. Ya tentu saja ini pakai indera saya ya kawan-kawan. Jadi kalau ada yang nggak percaya atau nggak setuju ya silakan ya, bebas. Kemudian yang Honda, oh ya yang Honda ini kemarin sama, udah saya ukur panjangnya juga ya. Jadi dia agak ngumpel di sini, berkumpul. Tapi saya masih punya stok yang masih bagus. Cuman udah kepake sedikit. Udah kepake banyak sih. Nah ini sekilas kelihatan cukup putih, terasa tebal gitu kan. Kelihatannya sih yang Honda ini memang kayaknya ya paling tebal dan kayaknya paling enak dipakainya. Ini pengalaman saya ya, makanya saya sering sekali beli yang Honda ini karena nggak ngecap, memang ya itu tadi perasaan saya ya kan. Dan setelah dipakai tadi ya warnanya cukup putih gitu ya. Baik, sekarang kita akan ukur kuantitasnya ya. Baiklah, itu tadi hasil pengukuran kita beberapa merek seal tape ya. Kemudian ternyata yang merek VPR ini paling pendek ya. Makanya saya sampai ukur 2 kali. Ternyata ya hasilnya nggak jauh berbeda. Terus yang paling panjang itu merek Nito ya. Dan hasilnya ya seperti yang nampak di tabel ini ya. Tapi saya kurang puas ya. Tadi ketika saya ngukur panjangnya, ini jangan-jangan ada yang tipis, ada yang tebal gitu kan. Namanya kan barang yang setipis itu susah dibedakan. Nah, saya sekarang akan membandingkan beratnya aja. Saya akan timbang satu persatu. Ayo. Baik, kita sekarang akan timbang satu persatu. Timbangan ini sangat sensitif ya, karena saya tiup sedikit aja. Nah, dia seperti itu. Oke, kita yang pertama gini ya, cara ngukurnya saya sebutkan dulu. Cara ngukur kita nanti adalah saya ukur berat kotor. Berat kotor itu artinya isi dan wadahnya. Habis itu yang kedua saya akan timbang berat kosong. Berat kosong itu wadahnya aja. Berarti berat isinya nanti adalah berat kotor dikurangi berat kosong. Nah, hasilnya kita akan mendapatkan berat bersih ya, atau berat isinya. Gitu ya cara nimbang, sehingga isinya nggak perlu kita timbang, perlu dihitung aja. Baik, kita mulai dari Honda dulu ya, 7,7 berat kotornya. Sekarang saya akan gulung di sini sampai habis. Kita habis. Sekarang berat kosong 4,6. Berarti berat bersihnya adalah 7,7 dikurangi 4,6 adalah 3,1 gram. Baik, kita akan lanjutkan dengan yang merek Nito.
Baiklah, itu tadi ya kawan-kawan, berdasarkan pengukuran panjang, pengukuran berat, sama harga ya, maka kita dapatkan sebagai berikut ya. Yang pertama, yang paling murah itu adalah merek Hyoshi ya. Yang pertama, harga belinya memang murah. Yang kedua, ketika kita ukur ya per gramnya, dia itu harganya jatuhnya memang paling murah ya. Jadi kalau untuk pertimbangan ekonomis, saya bisa sarankan yang merek Hyoshi ini ya. Jadi ini kalau dari timbangan berat kotornya pun dia paling ringan ya. Nah, berat kotor yang paling ringan ini juga akan menguntungkan kita kalau kita beli secara online misalkan ya, dalam jumlah banyak ya, maka berat dari paket kita itu akan bisa lebih ringan ya dibandingkan dengan yang merek-merek lainnya ya. Jadi sekali lagi, untuk alasan ekonomis, Hyoshi ini bisa jadi pertimbangan. Kemudian dari sisi kepadatan ya, Honda ternyata memiliki kepadatan yang paling tinggi ya. Kalian bisa lihat, ini dia memiliki kepadatan 3,1 gram per meter. Nah, apa sih gunanya kepadatan ini? Nah, contohnya begini ya kawan-kawan. Kalau kalian misalkan ya, untuk melapisi suatu drat, kalau pakai Honda misalkan kalian butuh 3 kali putaran ya, maka kemungkinan kalau kalian pakai Hyoshi, kalian akan membutuhkan 4 kali putaran ya. Bayangkan itu kalau satu drat ya. Kalau kalian mengerjakan 1000 drat, tentu saja bedanya bisa sampai 1000 putaran. Jadi dari sisi kepraktisan bekerja, Honda ini menurut saya yang paling patut dipertimbangkan. Oh, yang ngomongin harga ya kawan-kawan, di sini harga sengaja saya cari harga dari toko online yang paling murah dan paling masuk akal ya. Karena banyak juga penipuan di toko-toko online ya kawan-kawan. Jadi ini harga sudah saya dapatkan yang paling murah secara online. Kalau harganya tidak bisa saya temukan secara online, maka saya memakai harga dari toko ketika saya membeli ya. Jadi ini ada beberapa merek yang nggak bisa saya temukan secara online, terpaksa saya pakai harga ketika saya beli di toko ya. Nah, kemudian kalian perlu hati-hati ya ketika membeli yang merek Honda. Honda ini menurut saya memang sudah sangat terkenal sehingga banyak sekali dipalsu ya kawan-kawan. Nah, ini ada yang setengahnya agak-agak gimana gitu ya. Ketika saya beli yang merek VPR di toko bangunan ya, disebutnya di situ model Honda ya, bukan merek Honda tapi model Honda. Jadi di situ menunjukkan bahwa ternyata Honda ini banyak ditiru ya. Nah, kemudian dari sisi harga juga ya, kalian ketika beli online jangan mudah tertipu, karena banyak toko online itu yang ya saya pikir agak-agak atau setengahnya menipu ya. Kalian bisa perhatikan ya, di layar ini kelihatan, di sini jual kelihatannya merek Honda gitu ya, harganya cukup murah ya kan, 2000 sekian seperti ini. Ketika kita klik ya, ternyata di dalamnya itu dia jual misalkan 2 merek, ada yang 3 merek ya. Nah, ternyata harga yang dipajang tadi itu bukan Honda ya kan. Nah, ada juga yang jualnya cuman 1 merek ya, cuman dipajangnya di depan merek Honda, tapi ketika kita buka, ternyata di dalamnya itu dikasih gambar Honda sama gambar yang lain. Kemudian dia memang nulis ya, di situ mereknya merek ini gitu, tapi orang kadang kan lihat gambar depannya, orang nggak lihat di belakangnya. Nah, ini bisa kita buktikan ya, ternyata banyak pembeli yang pada akhirnya kecewa ya. Nah, ini saya usahakan ya, bagi kalian yang pengen beli online, saya usahakan kasih kalian link-link yang terpercaya gitu ya. Sehingga kalian bisa, kalau memang berniat beli online, silakan klik link tersebut ya. Linknya ada di kolom description, silakan kalian cek. Jadi salah satu petunjuk ya kawan-kawan, kalau kalian ingin beli barang itu yang bagus gitu ya. Yang pertama, tentu kalian mempertimbangkan harga yang murah, tapi jangan terjebak harga murah. Orang banyak yang nipu secara online. Yang kedua, perhatikan bintangnya ya. Jadi di sini kayak bintangnya banyak, ini biasanya banyak memuaskan pelanggan. Kemudian kalian lihat berapa jumlah yang udah dijual ya. Kalau barang itu bagus ya pastinya laris dan banyak dibeli orang gitu ya. Kecuali untuk penjual baru ya, bisa saja sih. Jadi untuk jumlah pembelian ini nggak mutlak, tapi bisa jadi pertimbangan ya kawan-kawan. Nah, kemudian yang terakhir adalah
kalian lihat di komentar-komentarnya apakah ada yang negatif. Kalau dari 1000 pembelian ada 2 yang negatif, ya ada kemungkinan yang pertama orang ya kadang-kadang namanya orang ya mungkin kerjaannya banyak sehingga terselip. Tapi yang jelas ya kalau ada kesalahan kawan-kawan, penjual yang benar itu pasti mau menggantinya ya. Saya sendiri pernah beli dan penjualnya salah kirim dan saya bisa kembalikan. Banyak yang bilang, Pak, kalau dikembalikan nanti kan kita rugi ongkos kirim segala macam. Tidak, karena kalau pengembalian yang benar itu kita ongkos kirimnya gratis. Karena ditanggung misalkan Shopee ya ditanggung Shopee atau Tokopedia ditanggung oleh Tokopedia. Sehingga kita tidak dibebankan. Pada akhirnya kalau memang penjualannya itu barangnya nggak bagus, kita bisa kembalikan dan uang kita kembali 100%. Ya. Baik, seperti itu ya kawan-kawan. Jadi kalian jangan mudah terjebak ketika beli online juga. Sekali lagi, kalau kalian pengen beli online yang aman, linknya saya usahakan sertakan di kolom description ya. Yaitu tulisan yang ada di bawah video ini. Silakan kalian klik, nanti ada tulisannya. Silakan pilih di situ. Baik, sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan ulasan kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.